Selamat sore anak-anak. Kita akan melanjutkan belajar bab 4, poin pertama, yaitu tentang persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Masih ingat grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Jika fx ditulis sebagai y saja, fx ini disingkat jadi y, menjadi y sama dengan 2x tambah 1. Ini yang nanti kita sebut persamaan garis lurus. Mengapa disebut persamaan garis lurus? Karena kalau digambar kemarin udah gambar, ini titik-titiknya itu posisinya lurus. Kita buktikan. Coba hitung nanti dan gambarlah jika domainnya X dimulai dari min 3 sampai 3 dengan X bilangan real. Kemarin kalau X-nya bilangan bulat, berarti gambarnya hanya titik-titik. Kalau X-nya real berarti disambung titik-titiknya menjadi garis. Contoh garis pertama adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Kalau X-nya diganti negatif 3, berarti 2 kali min 3 min 6 tambah 1 min 5. Yang kedua, X-nya diganti min 2, berarti min 2 kali 2, 2 kali min 2 min 4 tambah 1 min 3. 2 kali min 1 min 2 tambah 1 min 1. 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 2 kali 2, 4, 1, 5, dan seterusnya. Terus kita gambar titik-titiknya. Titik kan selalu X, Y, berarti min 3, min 5. Ingat, kalau X itu ke kiri ke kanan, Y naik turun. X-nya negatif 3, berarti ke kiri 3, 1, 2, 3, Y-nya min 5, turun 5, sampai sini. Terus, min 2, min 3 berarti ke kiri 2, ke bawah 3. Ke kiri 2, ke bawah 3 di sini. Min 1, min 1, ke kiri 1, ke bawah 1. 0,1, 0 itu diam, satunya naik, ini udah ada. Terus 1, 3, 1,3, ke kanan 1, ke atas 3. Ke kanan 1, ke atas 3. Yang ini ke kanan 2, ke atas 5, ke kanan 2, 1, 2, ke atasnya 5, dan seterusnya sampai 4,9. Ini posisinya kan lurus. Kalau ini dihubungkan dengan garis, maka garisnya ini disebut persamaan garis lurus. Y sama dengan 2X tambah 1, itu yang ini. Garis kedua, Y sama dengan 3X tambah 1, kalau X-nya diganti min 3, berarti 3 kali min 3 min 9 tambah 1 min 8. 3 kali min 2 min 6 tambah 1 min 5. 3 kali min 1 min 3 tambah 1 min 2. 3 kali 0, 0 tambah 1 itu 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4, dan seterusnya. Kita gambar, min 3, min 8 berarti ke kiri 3, ke bawah 8. Ke kiri 3, 1, 2, 3, ke bawah 8, kira-kira di sini. Min 2, min 5 berarti ke kiri 2, ke bawah 5. Ke kiri 2, ke bawahnya 5, di sini. Kemudian min 1, min 2, ke kiri 1, ke bawah 2, 0,1. Kemudian 1,4, 2,7, 3,10, nggak ada tempat ya, kehabisan tempat di atas sana, dan seterusnya. Ini kalau disambung juga membentuk garis lurus. Maka ini disebut persamaan garis lurus. Sudah terbukti ya bahwa persamaan garis lurus itu kalau digambar ya garisnya lurus. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau diamatin, apakah kemiringan kedua garis tadi sama? Apakah ini kemiringannya sama? Jawabannya adalah tidak ya, kemiringannya berbeda. Mana yang lebih curam, garis A atau B tadi? Mana yang lebih curam?
Kita lihat pada gambar berikutnya. Pada gambar B, koefisien X lebih besar sehingga garis B makin curam. Ya, yang ini, yang warna biru tadi. Nilai kemiringan atau kecuraman itulah yang nanti kita pelajari dan itu disebut khusus sebagai gradien. Jadi gradien itu artinya kemiringan, tingkat kemiringan atau kecuraman suatu garis. Sehingga secara umum bentuk persamaan garis lurus itu nanti adalah Y sama dengan MX tambah C. Tadi Y sama dengan 3X tambah 1. Y sama dengan 2X tambah 5 dan seterusnya. Ini bentuk umumnya seperti ini. M itu disebut gradien yang menentukan kemiringan. C ini adalah titik yang dilewati. 0, C. Selalu 0, C. Contoh. Y sama dengan 2X tambah 1. Gambarlah garis Y sama dengan 2X tambah 1. Berarti gradiennya ini 2 melalui titik 0,1 nantinya. Kita buktikan. Gradiennya 2. Sebenarnya untuk menggambar garis itu cukup diwakili 2 titik. Jadi kita wakili dengan 2 titik saja, nanti dihubungkan dengan garis, itulah gambar yang diminta. Y sama dengan 2X tambah 1, misalnya kita ambil X-nya min 3, berarti 2 kali min 3 itu min 6, tambah 1 min 5. Kita gambar di sini. Kemudian 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Jadi kita gambar min 3, min 5 yang ini, dan 2,5. Ke kanan 2, ke atas 5. Kemudian di garis, inilah garis Y sama dengan 2X tambah 1. Terbukti dia melalui 0,1. Ini ya, melalui ini 0,1, gradiennya 2. Soal kedua, Y sama dengan 3X tambah 1, nanti juga akan melalui 0,1. Ini gradiennya 3. Kita gambar dengan diwakili 2 titik. Kita ambil titiknya misalnya min 2. 3 kali min 2, min 6, tambah 1, min 5. Titik yang kedua kita ambil titiknya 2, X-nya 2. Ini bebas ya, tidak harus 2. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Maka kita gambar titik min 2, min 5, ke kiri 2, ke bawah 5. Dan yang ini 2,7 berarti ke kanan 2, ke atas 7. Ke kanan 2, ke atas 7. Kita sambung dengan garis merah ini adalah garis Y sama dengan 3X tambah 1. Gradiennya 3 melalui 0,1 juga. Kalau diamatin lebih curam yang merah. Lebih curam yang merah karena gradiennya lebih besar. Ini 3. Yang biru kan gradiennya 2. Gradien bilangannya makin besar makin curam. Berikutnya, kita akan khusus menghitung gradien atau kemiringan pada garis grafik kartesius. Caranya adalah jika berubah gambar nanti adalah jarak vertikal. Jarak vertikal itu naik turun dibagi jarak horizontal itu kiri kanan, gitu ya. Kalau vertikalnya naik nanti nilainya plus, kalau turun min. Horizontalnya kalau ke kanan plus, ke kiri min. Ingat aturan pemberian nama garis, jika dengan 2 huruf harus huruf kapital, ini bab 2 kemarin. Kalau 1 huruf, maka cukup dengan huruf kecil atau Latin. Ini perjanjian yang harus kita taati. Nah, kita akan menghitung kemiringan garis AB dari A mau ke B. Maka tadi jalannya naik turun, baru belok kiri kanan. Ya, kalau dari A ke B, jangan ke kanan dulu, tapi naik dulu. 1, 2, 3, 4. Karena naik positif 4. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi MAB ini naik 4 ke kanan 5, berarti 4/5. CD. Kalau dari C ke D bukan ke kanan dulu, tapi naik turun dulu. Kalau naik ini nggak akan nyampe, tapi turun. 1, 2. Berarti min 2 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 2/6.
turun 2 ke kanan 6, min 2 per 6. Dari E mau ke F, turun 2 ke kanan 5, berarti min 2 per 5. Dari G ke H, ini naik dulu, baru belok kanan, naik 1, 2, 3, itu 2, 3, berarti 3 per 3. 3 bagi 3 itu 1. Kemudian dari I ke J itu turun dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 6 per min 1. Ya, turun belok kiri, turun negatif, ke kiri juga negatif. Min 6 per min 1, min bagi min plus, 6 bagi 1, 6. Jadi jawabannya plus 6. Dari K ke L, harusnya naik turun, tapi ini nggak naik, nggak turun, berarti 0. 0 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 bagi 7. 0 per 7. 0 bagi 7 ya 0. Ya. Jadi garis KL ini gradiennya 0 atau tidak miring. Dia akan mendatar seperti lantai. Lantai itu gradiennya 0. Kemudian bagaimana dengan garis tegak? Garis tegak berarti naik dulu dari P ke Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ke kanan, tidak ke kiri berarti 0. Jadi 6 bagi 0. 6 dibagi 0 itu kalau dihitung dengan kalkulator maupun HP, jawabannya tidak ada. Tidak terdefinisi. Nah, kita amatin. Ini yang miring ke kanan adalah garis AB, IJ, GH. AB, IJ, GH. Ini AB positif, IJ positif, GH positif. Yang miring ke kiri CD dan EF, CD negatif, EF negatif. Artinya semua garis yang miring ke kanan nanti gradiennya positif. Semua garis yang miring ke kiri gradiennya negatif. Garis mendatar gradiennya 0 karena tidak miring. Garis tegak tidak mempunyai gradien. Kesimpulan, barusan saya ucapkan, apa yo? Garis miring ke kanan gradiennya pasti positif. Garis miring ke kiri gradiennya pasti negatif. Garis tegak atau vertikal, contohnya tiang rumah, gradiennya tidak ada atau tidak terdefinisi. Garis mendatar, contohnya lantai, gradiennya pasti 0 karena tidak miring. Begitu. Nah, yang ini nanti dikerjakan sendiri. Kalian pause di videonya terus dicatat. Kita lanjutkan dengan cara menggambar garis. Garis Y sama dengan MX tambah C adalah garis yang melalui 0, C tadi. Gradiennya M. Caranya gambar adalah, misalnya dicontohkan garis Y sama dengan 3X tambah 1, berarti harus melalui 0,1. Ya, gambarlah titik 0,1 dahulu, kemudian teliti gradiennya. Gradiennya 3. 3 itu pecahannya kan sama dengan 3 per 1. 3-nya positif berarti naik 3 kotak. Kemudian yang bawah positif juga berarti ke kanan 1. Ya, naik 3 ke kanan 1 dari sini, dari 0,1. Kita gambar dulu 0,1-nya. Terus naik 3. 1, 2, 3 ke kanan 1. Nah, kita peroleh titik ini. Nah, kedua titik ini dihubungkan dengan garis. Nah, itu. Ini adalah garis Y sama dengan 3X tambah 1. Contoh kedua, garis 2 per 3X kurang 4. Ini boleh ditulis menjadi 2 per 3X tambah negatif 4. Berarti gradiennya 2 per 3 dan harus melalui 0,-4. Kita gambar dulu nanti titik 0,-4. Ya, nanti digambar dulu. Kita teliti gradiennya 2 per 3 itu. Ini positif berarti ke atas, ini positif ke kanan. Ke atas 2, ke kanan 3. Ya. 0, negatif 4 kita gambar.
ke atas 2, ke kanan 3 ya. 1, 2 ke kanan 3, diperoleh titiknya di sini, kita garis. Nah, begitu. Nah, kita amatin. Garis pertama gradiennya 3. Garis kedua 2/3. 3 dengan 2/3 itu lebih besar 3, makanya 3-nya lebih curam, yang ini lebih curam. Ya, gradiennya makin kecil, kemiringannya makin kecil juga. Karena gradiennya semuanya positif, garisnya miring ke kanan. Kalau jatuh ini semuanya ke kanan. Ya, kalau ada tongkat miring begini, kalau jatuh pasti ke kanan. Contoh ketiga, garis Y sama dengan min 2/5X tambah 4, berarti pasti melalui titik 0,4. Ya, 0,4, nanti digambar dulu, gradiennya kita teliti. Gradiennya min 2/3, minnya ini dipisah, boleh ikut atas, boleh bawah, terserah. Yang penting pilih salah satu. Contoh saya tarik ke atas, karena ini negatif berarti turun 2, yang ini ke kanan. Yang atas naik turun, yang ini kiri kanan. Negatif turun 2, positif ke kanan 5. Kita gambar titik 0,4 dulu. 0,4, turun 2, ke kanan 5. Ya, turun 2 ke kanan 5, diperoleh titik ini, kita hubungkan dengan penggaris. Nah, begitu. Mengapa garis ini miring ke kiri? Ini kalau jatuh, jatuhnya akan ke sini. Karena gradiennya tadi negatif 2/5. Nah, yang ini nanti silahkan dicoba untuk digambar. Cukup sekian anak-anak, semoga paham. Supaya paham ya dipraktekkan, karena tanpa praktek kalian akan cepat lupa. Oke.